Udah bertubi-tubi masalah datang. Udah begini, udah begitu. Makanya nanti ya Pak Gembala kalau ada orang datang banyak masalah, satu aja Pak suruh bertobat. Cari Tuhan. Ya. Saya sekarang begitu saudara. Orang, Bu mau konseling, bertobat, cari Tuhan. Itu toh pasti. Ya, kenapa hidupmu banyak masalah? Karena kau tidak mau bertobat. Ya, tidak mau berbalik datang kepada Tuhan. Bayangkan keadaannya cari air aja terhuyung-huyung dari satu kota ke kota yang lain. Tapi tetap tidak mau berbalik dan bertobat datang sama Tuhan. Dan Tuhan mengirim Amos untuk berbicara. Pada waktu itu mereka itu keadaannya baik, bangsanya makmur. Lalu Tuhan menegur mereka, ayat yang ke-6 berkata begini. Kalau saudara lihat judul perikopnya, orang Israel tidak mau berbalik, tidak mau bertobat kepada Tuhan. Ayat 6 berkata, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Bayangkan orang dikasih gigi tapi nggak pernah sentuh makanan karena nggak ada yang mau dimakan. Keadaan yang sudah begitu rumit pun mereka nggak bisa makan, kekurangan makanan, tapi tetap tidak mau berbalik datang kepada Tuhan untuk bertobat. Manusia itu saudara kadang-kadang udah hancuran hidupnya, tapi tetap sombong. Ya, tetap nggak mau datang sama Tuhan. Makanya saya tuh kadang kalau Pak Victor memang gembala ya harus konseling, bolak-balik konseling. Kalau saya enggak Pak. Orang datang, Bu mau konseling, cari Tuhan saja. Sudah cari Tuhan belum kau? Ya, kalau kau belum cari Tuhan, tidak usah konseling. Sebenarnya jemaat itu tahu kok masalahnya itu. Sebenarnya orang Kristen itu tahu kok semua masalahmu itu ada dalam Alkitab, amin. Cuma persoalannya cari Tuhan atau belum? Nah itu. Ya, kalau orang nggak cari Tuhan itu kerjaannya konseling terus tuh Pak. Nah, nanti ada datang balik lagi konseling, padahal masalahnya itu aja. Ya, tapi kan Pak Victor gembala ya, kalau orang mau konseling harus, oh iya, mari Ibu, konseling ya. Ya, gembala harus ramah, soalnya kalau tidak dihakimi lah ya sama orang Kristen tuh gembala kok kayak gitu toh. Pret. Ya. Kalau saya enggak, Pak orang mau konseling, sudah cari Tuhan belum kau? Sudah baca Alkitab belum kau? Kalau belum baca Alkitab, belum cari Tuhan dulu aja, enggak usah kau konseling. Nanti konseling enggak berubah-berubah saudara. Datang lagi, balik lagi, masalahnya sama. Ya ada bapak-bapak, saya pelayanan, Bu boleh minta waktu enggak mau konseling? Pak hari ini saya khotbah 5 kali. Bapak jemaat di sini, iya. Bapak konseling aja sama Pak Gembalanya. Sudah Bu. Lah sudah kenapa sama saya lagi? Tolonglah Bu kasih waktu ya. Begitu selesai, iya nanti saya lihat kalau ada waktu nanti saya panggil Bapak ya. Saya tanya sama Pak Gembalanya, Pak itu tadi ada Bapak kejar saya mau konseling. Itu Bu sudah ribuan kali konseling Bu. Sama setiap pendeta datang ke sini juga dia konseling. Tunggu Pak, kasih bocoran dong masalahnya apa sih? Ditinggalin istri sama anaknya pergi keluar kota. Kenapa? Bapaknya itu pelit. Gak mau ngasih duit sama anak sama istrinya. Ya, jadi ditinggal lah. Oh ya oke Pak, terima kasih. Begitu ada waktu saya bilang, Pak ayo mau konseling. Saya sudah tahu kan bocorannya. Iya kenapa mau konseling Pak? Jadi gini Bu, istri saya pergi, anak saya pergi tinggalin saya. Lah Bapak salahnya apa? Enggak tahu. Ini orang bodoh saudara. Ya, masalahnya dia kagak tahu. Atau tahu tapi pura-pura tidak. Ya, jadi Bapak nggak tahu. Pak, enggak mungkin ya istri pergi, anak pergi kalau Bapak tuh enggak ada salah tuh enggak mungkin. Ya, berarti istrimu gila, anakmu gila. Kalau istri aja yang gila mungkin, tapi kalau anak juga ikutan gila nggak mungkin Pak. Bapak salahnya apa? Ya enggak tahu.
Bapak kasih gaji sama istri selama ini untuk kehidupan cukup? Diam dia. Bapak kasih duit gak sama istri? Diam dia. Jadi bapak gak pernah kasih duit sama istri. Terus istri mau hidup dari mana, Pak? Terus sekarang bapak mau minta apa, didoakan? Lah bagaimana supaya istri saya kembali? Telepon istrimu atau WA, minta nomor rekening, transfer 20 juta. Pasti istrimu balik. Ya, oh gitu ya Bu. Nggak usah konseling lagi ya Pak. Udah terakhir ini ya, tobat kau, tobat ya. Pelit kok minta istri balik ya. Mana ada istri mau balik kalau suami pelit? Bukan nggak ada duit, dia ada duit saudara, tapi kikir. Kenapa nih saya belok ke suami-suami pelit ya di sini? Ya. Orang di Jawa Tengah itu biasanya ya selingkuh enggak, kepahitan enggak, tapi pelit iya. Haleluya ya. Jadi ya susah saudara kalau udah kayak begitu ya mau bagaimana ya. Kau tahu firman tapi kau tidak mau berbalik sama Tuhan. Kita ini tahu masalah kita. Ini Tuhan berkata, dia tuh sudah saudara. Bayangkan orang dikasih gigi nggak bisa makan karena nggak ada makanan, roti juga tidak ada. Seringkali usaha kita sudah gagal, nggak ada penghasilan, tapi nggak mau berbalik sama Tuhan, malah bikin dosa, bikin dosa, bikin dosa. Lalu ayat yang ke-7 dikatakan, demikianlah firman Tuhan, aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, ladang yang lain tidak kena hujan dan menjadi kering. Yang satu udah mau panen, diturunkan hujan, rusak semua, jadi nggak ada hasil panen. Yang satu nggak ada hujan sama sekali, jadi kering semua. Ladangnya tidak menghasilkan, nggak ada pemasukan, hidupnya susah luar biasa. Tapi firman Tuhan berkata, bahkan penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Udah bertubi-tubi masalah datang. Udah begini, udah begitu. Makanya nanti ya Pak Gembala kalau ada orang datang banyak masalah, satu aja Pak suruh bertobat. Cari Tuhan, ya. Saya sekarang begitu saudara, orang Bu mau konseling, bertobat, cari Tuhan. Itu toh pasti. Ya, kenapa hidupmu banyak masalah? Karena kau tidak mau bertobat. Ya, tidak mau berbalik datang kepada Tuhan. Bayangkan keadaannya cari air aja terhuyung-huyung dari satu kota ke kota yang lain. Tapi tetap tidak mau berbalik dan bertobat datang sama Tuhan. Ayat 9, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, telah melayukan tanaman-tanamanmu dan kebun-kebun anggurmu, pohon-pohon ara dan pohon-pohon saitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Zaman dulu ini bicara tentang pekerjaan bisnis. Zaman dulu belum ada pabrik. Mungkin kalau sudah ada pabrik, Tuhan akan berkata, sudah aku bangkrutkan pabrikmu, sudah aku tutup usahamu, tokomu sudah sepi, tapi kau tidak mau berbalik cari aku. Amin. Karena dulu itu orang kerjanya memang cuma gandum, ya ternak dan lain sebagainya. Dikirim penyakit ke atas tanamannya, tidak ada hasil panen. Nggak ada penghasilan, tidak punya pekerjaan. Tapi tetap sombong, tidak mau cari Tuhan, nggak mau bertobat. Orang Kristen banyak begitu, udah miskin, bilang kanan kirimu, jangan sombong kau. Ya, udah miskin sombong lagi. Ya, bertobat saudara. Dan jangan tunggu miskin baru mau bertobat. Dihajar Tuhan, apalagi Tuhan bilang, ini masalah kerjaan banyak masalah, pabrik banyak masalah.
Ya semua banyak masalah, belum cukup. Aku telah melepas penyakit sampar ke atasmu. Penyakit datang silih berganti. Seperti kepada orang Mesir, aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijara. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, kata Tuhan. Terunanya udah dibunuh oleh pedang. Perang kalah, mayat bergelimpangan, berbau busuk di perkemahan, tapi tetap tidak mau bertobat, nggak mau balik, saudara. Ya kita ini, saudara, kalau hidup kita terlalu banyak masalah, coba cek apakah kita ini sudah sungguh-sungguh berbalik dan mencari Tuhan. Ya, semua orang pasti ada masalah, saudara. Ya, kita semua juga menghadapi persoalan. Kita semua sama ketika menghadapi persoalan, karena kita semua dicipta dari tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, mungkin kau dicipta dari tanah sengketa. Makanya hidupnya sengketa terus, ya. Bertobat, berbalik kepada Tuhan. Dikasih penyakit, tetap juga nggak bertobat. Ya, saudara, ayo. Mari kita introspeksi diri. Jangan sampai ibadah kita menjadi ibadah yang jahat di mata Tuhan. Tuhan bilang, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Sehingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, kita melihat bangsa-bangsa sekarang, ya banyak perang di mana-mana. India lagi berperang. Negara miskin aja perang loh, saudara. Coba bayangkan bagaimana nasib rakyatnya. Kita bersyukur hari ini kita masih ada di dalam keamanan, ketentraman di bangsa kita. Tapi kita perlu berdoa buat bangsa ini, buat para pejabat-pejabat yang jahat, yang korupsi. Ya, kita perlu berdoa sungguh-sungguh buat bangsa kita, saudara. Kejahatan demi kejahatan, ya. Lihat hari-hari ini setan sudah tidak muncul dalam hal-hal yang menakutkan, ya. Sosial media, handphone itu jadi sarana setan sekarang. Perhatikan anak-anakmu, saudara. Saya baca berita kemarin, anak 9 tahun bakar 15 rumah karena terinspirasi dari game. Ya, beberapa rumah kebakaran. Terakhir dia ketangkep karena dia mau mencoba bakar satu rumah lagi. Lalu aksinya ketangkep. Begitu ditanya ternyata sudah 15 rumah dia bakar. Terinspirasi dari game online. Otak anak-anak kita dirusak oleh setan. Dunia ini terus berubah, saudara. Dunia akan menjadi semakin sulit dengan banyak prinsip-prinsip yang salah. Dunia mulai menggiring nih. Nilai firman Tuhan mulai tergeser. Kalau kita nggak kuat dalam iman, kita juga mudah terseret. Ya, sekarang banyak doktrin-doktrin yang muncul sepertinya itu benar, ya. Yang lagi viral di sosial media, selain donatur dilarang mengatur. Ya enggak, perempuan-perempuan suruh cari laki-laki yang bisa jadi donatur. Kami cari yang jadi provider. Yang bisa membiayai. Akhirnya hidupnya ditentukan oleh prinsip yang salah. Ya kalau ada cowok datang tanya dulu kamu naiknya apa, punya mobil apa kagak, punya ini. Nilai bergeser menjadi uang nomor 1. Enggak ada cinta lagi. Ya, karena dia bilang kalau ada uang, Bu, cinta datang dengan sendirinya. Tapi kalau nggak ada uang, ya bagaimana mungkin? Kalau saya katanya saya pilih menangis di atas Mercy daripada nangis di atas beca. Goblok nggak? Ngapain kamu nikah mau nangis? Ya, naik Mercy, naik beca, kalau nangis juga buat apa? Tapi tanpa disadari generasi ini dibawa bergeser, saudara, nilai-nilai kebenaran. Tuhan gak pernah ajarin itu. Kenapa kita harus mencari Tuhan? Karena waktu kita berjumpa Tuhan, kita ketemu kebenaran yang benar. Dunia tidak menunggu saudara berubah. Saudara mau berubah atau tidak urusanmu. Dunia terus menggilas. Dia gak tunggu kamu, saudara. Ya, dan
Satu yang Tuhan Yesus berkata bahwa ada satu hal yang bisa mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita kepada Tuhan. Dunia mau berubah seperti apapun, waktu imanmu hidup, imanmu itu aktif, maka kita gak perlu takut. Karena janji Tuhan bagi orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, dunia sedang berlalu dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar akan hidup oleh percayanya, imannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Sekarang yang namanya AI, saudara, mulai menggantikan manusia. Ya, di Tiongkok kemarin rumah sakit AI dibuka, ribuan pasien. Ya, sekarang saya baca kemarin robot untuk operasi AI, saudara, bukan dokter lagi, robot. Bahkan kemarin saya baca AI itu bisa mendeteksi kanker, ya itu hanya dalam waktu berapa jam, lebih pintar daripada dokter. Ya, di Jerman kemarin pendeta udah khotbah di gereja pakai AI yang khotbah kayak saya gitu, tapi AI. Lalu orang tanya, Bu, bagaimana kalau sudah yang khotbah AI bukan manusia lagi? Ya setidaknya dia nggak selingkuh, dia nggak homo kan, nggak lesbi. Lebih kudus lah AI daripada pendeta. Tuhan bisa pakai apa aja. Kalau kita nggak mau berubah, hari ini dunia semakin berubah, saudara. Beberapa pekerjaan mulai digantikan oleh teknologi. Kalau tidak ada nilai plus dalam hidupmu, mau kemana engkau? Nilai plus kita bukan tambah ilmu, jadi pinter S1, S2, S3, no. Hidup menurut firman Tuhan, taat sama firman, karena firman Tuhan itu hikmat Allah dalam diri kita, katakan. Itu yang kita punya. Yang ada sekarang udah gak pinter, ya udah goblok, gak takut Tuhan lagi. Ini bangsa ini. Udah hancur, gak ada makanan, ladang gagal panen, sakit keadaannya, tapi gak mau bertobat. Ini paling bodoh, saudara, mereka. Tapi Tuhan kasih satu jalan keluar. Bagaimana supaya kita bisa kembali kepada Tuhan? Kalau saudara baca di Amos 5 itu ratapan tentang Israel, mereka akan rebah dan tidak ada akan bangkit lagi, murka Tuhan turun atas mereka. Tapi Tuhan kasih kita cara. Amos pasal 5 ayat yang keempat, kalau saudara baca judulnya di sana, jalan yang menuju hidup. Ada jalan keluar. Jalan yang menuju hidup. Baca ayat yang keempat, Amos pasal 5, baca 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari Tuhan, maka kita akan hidup. Ayat yang kelima, baca bersama. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Artinya apa, saudara? Bukankah Betel itu adalah rumah Tuhan, tempat bangsa Israel datang beribadah dan mempersembahkan korban? Bukankah itu adalah tempat mereka berjumpa dengan Tuhan? Bukankah Gilgal adalah satu tempat di mana Tuhan menguduskan orang Israel? Tapi yang ada ternyata selama ini mereka pergi ke Betel, mereka pergi ke Gilgal, mereka datang untuk beribadah, tapi ibadahnya adalah ibadah yang jahat. Kenapa? Karena tanpa pertobatan dan bukan Tuhan yang mereka cari. Banyak orang Kristen datang ke gereja hari-hari ini cuma cari berkat. Kenapa ke gereja? Pengen didoakan punya anak. Kenapa lu ke gereja? Utang online belum dibayar. Kenapa lu ke gereja? Soalnya sakit. Kenapa lu ke gereja? Banyak alasan kita datang ke gereja. Dan hanya sedikit orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidupnya. Makanya Tuhan bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari Betel, jangan mencari Gilgal, tapi cari Tuhan. Amin, saudara. Mari kita bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Kalau kau ke gereja tanpa pertobatan, kau ke gereja tanpa mencari Tuhan,
maka sia-sia saudara, kita nggak akan dapat apa-apa. Kalau kita jadi orang Kristen yang tidak pernah rindu mencari Tuhan, mencari kehendaknya, mencari pikiran Tuhan, kita cuma sibuk cari sesuatu, ujung-ujungnya untuk memuaskan lagi kedagingan kita. Dan kita membiarkan Tuhan itu sedih saudara. Saya bersaksi saudara, ada 2 suami istri. Mereka itu 2 orang, mereka sepasang suami istri. Mereka nggak punya anak, ya sudah menikah bertahun-tahun tapi nggak punya anak. Mereka Kristen dari kecil, tapi mereka bukan Kristen yang mencari Tuhan. Mereka pergi ke Betel, mereka pergi ke Gilgal, mereka ke gereja setiap hari Minggu. Mereka mempersembahkan korban. Tetap berjalan, tadi Tuhan bilang persembahan dibayar, persepuluhan dibayar. Mereka tetap ibadah, tapi ibadahnya itu jahat. Mereka suami istri Kristen dari kecil, tapi mereka tidak cari Tuhan. Mereka hidup dengan keinginan mereka masing-masing, ke gereja hari Minggu, pulang berantem, ribut, nggak omongan 3 hari 3 malam, saling maki. Tapi ke gereja doa untuk minta keturunan. Mereka coba bayi tabung, tidak berhasil, pakai uang, pakai apa, tidak berhasil. Sampai akhirnya mamanya kirimin khotbah saya. Kamu dengar ya ini ya khotbahnya Ibu Debbie, nonton di mesbah doa tiap malam, mesbah syukur tiap pagi. Mereka mulai nonton saudara. Lalu mereka mulai mendengar kebenaran yang disampaikan. Khotbah saya selalu bicara tentang pertobatan. Saya nggak pernah mau ngomong mujizat dan berkat. Kenapa? Waktu engkau bertobat, kau dapat hati Tuhan, kau dapat perkenanan Tuhan. Mujizat, berkat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Itu bukan jadi fokus kita, bukan jadi tujuan hidup kita, tapi itu bonus yang Tuhan tambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Lalu mereka mulai mencari Tuhan. Ketika mereka mulai mencari Tuhan saudara, pola pikirnya dirubah, mindsetnya dirubah. Mereka mulai berpikir bagaimana aku harus menyenangkan Tuhan. Dalam pernikahan, kalau aku mengasihi istriku, aku menyenangkan Tuhan. Kalau aku maki-maki istriku, aku tidak menyenangkan Tuhan. Aku jadi suami yang bertobat, rokok stop, minum mabok stop, dugem stop. Aku mau mencari Tuhan. Mereka mulai membangun hidup mencari Tuhan. Ketika mereka ketemu Tuhan, hidup mereka diubahkan, rumah tangga mereka dipulihkan. Yang terutama, mindset mereka dipulihkan Tuhan. Mereka berkata begini, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan kami tidak punya anak, tidak apa-apa, Engkau tetap baik bagi kami. Kenapa kita harus mencari Tuhan, saudara? Karena waktu kau ketemu Tuhan, ada banyak hal-hal yang selama ini menurut engkau benar, itu akan diubahkan oleh Tuhan. Ternyata itu salah. Ketika orang berjumpa Tuhan, dia akan mulai mengalami perubahan cara pandang terhadap hidup ini. Seringkali kita berpikir, oh kalau saya bisnisnya ini gagal, ini karena ya saya ini kurang begini, kurang begitu, kurang begini. Tapi waktu kita mulai ketemu Tuhan, kita sadar, oh itu cara Tuhan untuk saya ini diluputkan Tuhan. Banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita, itu Tuhan mulai bukakan. Ya saya dulu dengan suami, tadi malam kita dari Jakarta naik mobil saudara. Ya, selama ini kan pikiran kita kalau nggak ada duit itu, aduh ya kayaknya marah-marah, bener nggak saudara ya? Ada orang ke rumah sakit tiap hari kan dia marah. Ya terus dia bilang sama istri, saya ini tiap hari sakit kepala, kamu tahu nggak? Jantung saya berdebar-debar. Makanya saya emosi sama kamu kalau lihat kamu gini. Periksa dokter, dokter cek jantung bagus, darahnya juga bagus, sudah dicek semua bagus. Terakhir dokter bilang cek saldo. Waktu cek saldo ternyata saldonya turun saudara. Itu yang bikin dia emosi. Kenapa engkau harus cari Tuhan? Waktu kita cari Tuhan, kita ketemu Tuhan, saldo itu ada atau tidak, kita tetap sukacita loh. Nggak percaya nih jemaat? Berarti belum bertobat juga kau. Ya, orang yang sudah ketemu Tuhan, ada uang nggak ada duit, dia tetap bersukacita.
Insya Allah ya. Kayaknya masih ragu semua nih. Aminnya belum kenceng. Ya. Ada uang, nggak ada duit, tetap damai sejahtera, tetap sukacita. Puji Tuhan. Bertobat Pak Victor. Memang harus diulang-ulang begitu terus nih biar masuk sampai ke dalam. Saya tadi malam sama suami naik mobil dari Jakarta, saudara. Saya tanya, udah sampai di mana Say? Dia bilang sampai di Batang. Tiba-tiba suami saya bilang, ingat nggak dulu waktu kita pulang dari Jakarta naik motor? Ingat nggak waktu kita sampai di Batang, kita mau lewat hutan-hutan itu, alas ruban itu? Itu kan menyeramkan saudara. Kami sampai di situ dulu jam 12 malam, 12:30. Menerjang rasa takut, kita naik motor 18 jam dari Jakarta. Sepanjang perjalanan tuh air mata saya terus menangis. Tapi nangis tuh saya cuma bilang, Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tidak pernah kami berkata Tuhan tuh jahat. Kami merasakan gak ada duit. Waktu pulang itu duit cuma 200.000 hanya untuk cukup bensin. Saya ingat waktu sudah masuk di Batang itu udah mau masuk Semarang, kita mampir di pom bensin saudara. Suami saya isi, dia bilang ada uang sisa waktu itu berapa, 15.000 apa berapa, kita bisa makan ini karena udah mau sampai Solo, cukup bensin. Mau nggak makan? Itu ada mie tek-tek di pom bensin, bapak-bapak tua dia pikul gerobak. Boleh makan? Boleh. Kita berhenti makan di situ dalam keadaan hujan, kita makan saudara di situ. Tapi di mobil tadi malam kita ngobrol, suami saya bilang, tapi kita dulu happy ya walaupun tidak ada duit. Masih tidak percaya lagi loh. Ya, saya nih ngomong karena saya mengalami saudara. Bukan saya nggak mengalami. Jadi jangan saudara bilang, Bu Debbie itu loh ngomong kalau nggak ada duit orang happy sukacita pret. Saya ngomong karena saya pernah mengalami. Bener. Kita tadi malam berdua di mobil cerita, suami saya bilang, tapi ya kita dulu ya, heran ya non, tiap hari tuh ya, hidupnya ini cuma mikir besok jatuh tempo, besok bayar sekolah anak, besok gak ada duit, besok, tapi kita happy. Haleluya, terjadilah ya, sesuai dengan yang kau aminkan. Lu bener. Waktu kita mencari Tuhan dan ketemu Tuhan, ini loh bedanya saudara. Ayat ini bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Bicara hidup di sini bukan cuma hidup yang biasa-biasa. Bicara hidup di sini bukan hanya hidup secara fisik. Yang pertama, kita akan hidup di dunia ini, bikin hidup jadi lebih hidup. Bukan dengan rokok, tapi dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, menemukan Tuhan, walaupun gak ada duit, dia tetap damai sejahtera dan sukacita. Itu benar kami alami. Suami saya bilang, iya loh dulu kita padahal ya, hidupnya pas-pasan banget. Ya, tapi kita tetap sukacita loh dulu. Jangan terpaksa juga. Amin, amin, amin. Terus latah terpaksa. Iya dari dulu. Kita bangun pagi pelukan. Sampai hari ini kita masih melakukan hal yang sama. Dulu kita naik motor, kita menyembah Tuhan. Jakarta Solo saya nyanyi di motor saudara dengan bercucuran air mata. Saya nyembah Tuhan. Waktu hujan dari Cirebon sampai di Solo, saya nyanyi terus, suka-sukamu Tuhan. Harusnya itu kan nyanyi sambil nari, ya enggak, saya nyanyi sambil nangis. Kami menyembah Tuhan naik motor. Waktu kami pulang naik mobil, sama, kami juga menyembah Tuhan. Yang beda dulu di motor, sekarang di mobil. Tapi hatinya, perasaannya tetap sama. Itu orang ketemu Tuhan. Kenapa saudara Tuhan bilang, jangan kamu cuma pergi ke Betel, jangan kamu cuma pergi ke Gilgal, tapi cari aku.
Karena waktu kau temukan Tuhan, kau temukan banyak hal yang berbeda. Engkau bisa punya cara pandang yang berbeda. Waktu suami istri ini sudah coba bayi tabung, coba minta didoakan, tidak punya anak, mereka putuskan untuk cari Tuhan. Hidup mereka berubah. Yang tadinya ribut terus, berantem, saling maki, saling nyakitin, berjumpa Tuhan, stop dugem, stop rokok, badannya tatoan semua, saudara. Mulai berubah. Ketika berubah, cara pandangnya berubah. Mereka bilang, Tuhan, kami tidak dikasih anak pun, Engkau baik Tuhan. Waktu mereka berkata begitu, tiba-tiba istrinya hamil tanpa bayi tabung. Itu Tuhan. Kenapa perlu kau ketemu Tuhan? Karena orang yang berjumpa Tuhan itu beda hidupnya, amin. Bukan berarti waktu kita ketemu Tuhan kita nggak akan ada masalah. Seringkali waktu ketemu Tuhan justru banyak masalah. Tapi sikap hatinya tuh beda. Ya, ini ada anak-anak sekolah misi saya nih ya. Jangan cari Tuhan cuma di sekolah misi. Cari Tuhan dalam hidupmu, sepanjang hidupmu, dimanapun kau berada, cari Tuhan, amin. Ya, sehingga kita menemukan Tuhan, kita menemukan tuntunan Tuhan, kita menemukan rencana Tuhan dalam hidup kita, dan itulah kebahagiaan kita. Dikatakan, ayo, ya, jangan cari Gilgal, jangan cari Betel, ya. Nggak usah kau menyeberang ke Berseba, sebab Gilgal pasti masuk ke pembuangan, Betel akan lenyap. Tapi carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkannya. Saudara, selama Tuhan masih kasih kita waktu, dunia ini semakin berubah. Tapi waktu kita ketemu Tuhan, saudara, kita gak perlu takut, amin. Saya bilang sama anak-anak saya, gak usah dengar berita-berita yang menakutkan. Akan begini, satu, fokus cari Tuhan. Fokus cari Tuhan, hormati Tuhan dalam hidup ini. Hidup melakukan firman, bukan cuma hanya sekedar minggu ke gereja, ibadah, bayar perpuluhan, bayar persembahan. Kalau semua itu tanpa disertai dengan pertobatan, menyenangkan hati Tuhan, maka itu akan menjadi ibadah yang jahat di mata Tuhan. Bertobat. Yang selingkuh, bertobat. Ya, yang bersinah bertobat, yang ngerokok, yang kepahitan. Buat apa kau ke gereja kalau kau kepahitan sama iparmu, sama saudaramu, sama orang tuamu? Ya, buat apa, saudara? Ayo kita fokus hidup menyenangkan Tuhan. Hidup mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita mau, tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan ketika engkau menemukan Tuhan, engkau akan merasakan hidup yang lebih hidup. Bukan soal ada masalah atau tidak. Orang yang berjumpa Tuhan, dia memiliki cara pandang yang berbeda. Ada uang atau tidak ada uang, engkau akan bilang, Tuhan itu baik. Mari bangkit berdiri bersama, saudara. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya, saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini, saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu, saudara, untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan
Firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun, saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat
Setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata